program servis Astra Isuzu, khusus pelanggan yang membeli suku cadang untuk perbaikan atau perawatan di bengkel Astra Isuzu. Jaminan ketersediaan suku cadang dalam 1 kali 24 jam untuk tipe Elf, D-Max, dan juga Giga. Terdapat santunan supir mulai dari 2 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Bergabunglah sekarang dan dapatkan membership card Astra Isuzu dengan berbagai manfaat. Pelayanan 24 jam, diskon untuk suku cadang, gratis mobil servis hingga 100 km dari cabang terdekat, gratis asuransi supir, dan masih banyak lagi spesial promo lainnya. Yang mendorong kami adalah kepedulian kami terhadap kesehatan, di mana banyak orang, apalagi di situasi pandemik saat ini, berpikir kesehatan itu adalah tubuh yang fit. Padahal banyak hal atau beberapa elemen yang menyokong bagaimana tubuh kita menjadi fit, yaitu satu adalah habit, kedua adalah pikiran, dan ketiga adalah jiwa kita. Di Global Wellness Day ini kami berbagi bahwa kesehatan itu sebenarnya mudah, yaitu satu, bagaimana kita harus memperbaiki habit kita atau memperbaiki kebiasaan kita, di mana banyak orang berpikir merubah itu susah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk memperbaiki, yaitu contohnya kita biasa mengkonsumsi makanan junk food. Nah, kita akan beralih untuk menjadi makan makanan yang sehat atau makan makanan yang bisa kita masak sendiri, itu jauh lebih sehat. Yang kedua adalah rilis pikiran. Bagaimana kita merilis pikiran kita di saat kita emosi, sehingga tidak mengakibatkan stres yang berlebih. Yang ketiga adalah jiwa kita. Apakah kita sudah balance dengan jiwa kita? Yaitu bagaimana kita melakukan perawatan terhadap jiwa kita. Apakah kita masih melakukan perawatan dengan sesuatu yang chemical, apakah sudah kita berubah ke sesuatu yang alami atau natural. Oke, untuk versi kami, me time itu ada dua cara, yaitu yang pertama adalah short me time, di mana kita bisa lakukan setiap hari. Di pagi hari, yaitu untuk memberikan energi positif sebelum kita melakukan aktivitas. Waktu kita baru bangun tidur, kita melakukan short meditation, memberikan energi positif atau pikiran-pikiran positif terhadap diri kita untuk melakukan kegiatan hari ini. Dan kita bisa melakukan sebelum kita tidur, yaitu short meditasi, di mana kita berterima kasih terhadap diri kita, apa saja yang sudah kita lakukan, berterima kasih terhadap tubuh kita, pikiran kita, sehingga kita besok pagi akan jauh lebih fresh saat kita bangun. Yang kedua adalah long me time. Long me time ini bisa kita lakukan apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, ataupun sebulan sekali. Jadi kita melakukan me time dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah kita berlibur, apakah kita pergi ke spa, atau kita melakukan aktivitas, itu sangat kita sarankan. Sebenarnya kita sedikit prihatin ya dengan situasi atau isu mental milenial. Banyak anak milenial yang meluapkan emosi ataupun curahan hati itu lebih suka di sosial media daripada berinteraksi terhadap orang. Nah, ini mengakibatkan dampak yang negatif. Dalam artian negatif untuk orang yang membaca artikel tersebut atau orang yang membaca sosial media tersebut. Nah, ini sebenarnya bisa kita hindari jika kita bisa berbicara terhadap orang tua kita, terhadap teman sekitar kita atau teman dekat kita yang kita percaya, ataupun kalau misalkan orang tua atau teman itu tidak bisa memberikan solusi, kita bisa datang ke psikiater. Mungkin banyak orang berpikir takut ya datang ke psikiater karena mereka berpikir aduh ke psikiater ini kayak orang yang memiliki mental problem yang sangat parah, padahal sebenarnya itu bagus untuk merilis stresnya kita, di mana mungkin orang tua, mungkin teman itu tidak bisa membantu memberikan solusi yang tepat, tapi para psikiatri ini bisa memberikan kita solusi yang tepat sehingga kita bisa mengontrol emosi dan mengurangi tingkat stres yang tinggi.
Sebenarnya kalau untuk mencegah itu sedikit risky ya, karena itu adalah faktor genetik yang diturunkan dari orang tua kepada penerusnya. Nah, tapi kalau kita sudah tahu bahwa orang tua kita mengidap satu penyakit atau satu permasalahan kesehatan, itu sebenarnya jauh lebih easy atau lebih mudah untuk kita menata bagaimana pola hidup kita, pola makan kita, dan bagaimana untuk mensiasati agar tetap kita dalam kondisi sehat atau tubuh kita dalam kondisi fit. Namun di teknologi yang saat ini berkembang itu sudah maju bahwa kita juga bisa melakukan tes DNA, di mana tes DNA yang saya sampaikan ini bukan adalah DNA untuk mengetahui siapa keturunan siapa, namun di tes DNA ini kita namanya adalah tes DNA nutrigen analisis, di mana nutrigenetik analisis ini akan memberitahu kita bagaimana tentang lifestyle, metabolisme range-nya kita, nutrisinya kita, dietary yang harus kita lakukan, ataupun aktivitas olahraga yang akan kita lakukan, dan faktor genetik apa yang kita derita itu akan dijelaskan lebih detail di situ, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui tentang kesehatan kita atau histori kesehatan kita dan jauh lebih sehat. Oke, untuk menjalankan diet atau cara yang aman, yaitu kita adalah harus mengobservasi. Seperti yang saya sampaikan, observasi itu adalah dari diri kita sendiri. Kita harus menganalisis bagaimana tentang diri kita sendiri, bagaimana histori kesehatan kita, bagaimana tubuh kita, bagaimana reaksi kita terhadap makanan, bagaimana alergi kita, dan kita harus mendiskusikan hal tersebut terhadap tenaga ahli atau nutrition atau tenaga medis, sehingga mereka bisa memberitahu kita apakah dietary seperti defisit kalori ini cocok atau tidak untuk kita, karena jangan sampai nanti terjadi kontraindikasi yang mengakibatkan terganggunya metabolisme tubuh kita karena kekurangtahuan kita terhadap apa yang ada di dalam tubuh kita, atau kita kurang mengobservasi diri kita sendiri sehingga terjadi sesuatu yang fatal terhadap metabolisme tubuh kita.